Oke, balik lagi di PB Nah, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan seperti biasa, Cina pulang gelar juara. Gak ada kejutan di sektor beregu putra. Dengan yang pastinya final Cina melawan Malaysia yang diakhiri dengan kemenangan dari tim Cina 3-0. 3-0. Walaupun di awal-awal mereka keteteran 3-2, 3-2. Kenapa di final melawan Malaysia bisa 3-0? Kalau lawan Malaysia di final ini ya mengejutkan buat gue gitu. Karena dia tidak menurunkan squad yang benar-benar dari awal. Dia berani rubah Malaysianya. China. Dan Malaysia emang dia kehilangan 2 tunggalnya. Hmm. Ziyong cedera, Zhejiang nggak main di final. Hmm. Tapi Wei Hong Yang dia nggak main loh di final. Pemain tunggalnya baru-baru gitu. Iya. Baru-baru Leisia siapa gitu. Yang mengejutkannya Eren sama Wei kalah. Ya, Sama nggak menyumbangkan poin. Itu kalah, itu bubar semua. Karena kan emang dengan pemain kemarin Malaysia harus nyolok 1 tunggal. Oke. Dia harus menang di 2 gandanya. Wei Eren sama Goseve sama Isudin. Sebenarnya kuat. Strateginya seperti itu. Iya, dia kuat, tapi kehilangan 2 tunggal sangat ngaruh buat tim Malaysia karena Leong belum sekuat itu buat jadi partai pembuka. Dia sayang banget bisa kehilangan Zhejiang. Habis itu Ziyong juga cedera, retired. Jadi ngelihat pemain muda-muda ini, Ya. Kita bisa lihat di situ ada pemain Asia Junior ya. ya Enggak deh, pemain Lu Guangzhou ada. Kita bisa lihat tadi kalau pemain Cina ini membawa skuad yang kalau dibilang senior juga enggak ya? Secara tunggal enggak. Secara tunggal Pelapis semua. Ganda Iya. juga pun Iya ada si ganda Ejiting nomor lah. 3 lah itu. Ganda nomor 3. Bukan nomor 2 juga. Iya. Ejiting, iya. Apa yang membuat mereka akhirnya berhasil bangun dari keterpurukan 3-2 3-2. Ya kalau menurut gue ya, kalau di sektor bergu putri India masih konsisten dengan kekuatan seperti itu 3-2 3-2 3-2 sampai final pun 3-2. Tapi ini si China sendiri pun nyaris kalah di babak grup ya. Dia nyaris kalah 3-2. Dan di babak perempat final pun hampir kalah juga melawan Indonesia. Dan di tunggal ketiganya balik lagi tunggal ketiga menyelamatkan tim mereka sendiri gitu. Dan di final pun mereka menang 3-0. Apa yang membuat si tunggal ketiga China ini tuh begitu perkasa nih, Ci? Apa ya, kalau kita lihat mungkin dari awal kan 3-2 3-2. Nah, itu yang jadi apa ya, PR-nya kita itu kalau China ini kalau untuk beregu nih, mungkin di awal-awal dia terseok-seok, tapi kalau udah nyampe babak final ya, Ya, udah kayaknya susah nih win buat or die kalau iya, mereka. kayaknya susah deh buat ngerebut poin gitu kan. Itu memang udah dari senior-senior juga kita lihat kayak gitu. Dan kenapa mereka kalau kita bilang bisa jadi juara menang gitu walaupun dengan pemain-pemain pelapis kualitas. Walaupun mereka pemain-pemain junior tapi semua tuh pemain mereka tuh punya kualitas, punya power, punya speed gitu. Itu yang jadi nilai plus dari tim dari China gitu. Kalau kita lihat mungkin di awal aduh kayaknya masih belum oke banget nih penampilannya. Mungkin masih ada tegang, namanya juga kan mereka juga bawa pemain-pemain muda, pemain pelapis gitu kan. Tapi di saat di partai final kayaknya udah ya itu tadi juara, targetnya cuman nggak ada tuh kayak runner up, gua harus juara. Nah itu yang apa ya, kualitas udah berbicara kalau di situ. Lebih spesifik targetnya juara, nggak Juara, ada final, nggak ada runner up, juara nggak ada gitu. semifinal, target juara. Iya, udah dari dulu kayaknya lah ya. Setiap beregu mungkin di awal-awal agak terseok-seok, tapi kalau udah dia nyampe final jarang banget nggak sih kayaknya dia Dia runner up. kayak mungkin Debbie ngeliat sendiri Suchen Majin dulu kalah sama siapa yang dimarahin? Owi Butet. Nah, itu sampai segitu. Lukai Wang Yakyong. Oh iya, sampai Final Sudirman kalah. nangis, Habis. Dimarah-marahin di lapangan tuh habis. dimaki, ibaratnya tuh bener-bener dia nggak ngelihat lu juara ini, lu ranking nggak sekian, ada. enggak, lu kalah ya gue babat juga gitu. Walaupun siapapun pemainnya, siapapun levelnya, Itu udah juara All England loh. siapapun rankingnya ya. Iya. Nah berapapun karena mungkin pemain dia tuh banyak banget, kualitasnya juga sangat-sangat bersaing ya. Jadi siapapun yang diturunkan tuh kayaknya mereka pengen ngasih yang terbaik. Karena mereka ngerasa kalau gua nggak ngasih yang terbaik, gua dilihat nggak perform,
udah gue pasti Buang. langsung diganti. Oke. Karena kalau kita lihat kan partnernya Wang Domping tuh, Wang Yilio aja di saat dia cedera Langsung diganti. dikira kayaknya belum bisa balik nih. Padahal dia juara Olimpik loh. Iya, betul. Itu pun langsung berani gitu. Karena ya itu tadi mereka stoknya banyak banget dan semua ada kualitas. Oke, dengan juaranya tim beregu putra China ini, menurut kalian ini udah diprediksi kah dengan skuad yang diturunkan atau dia menjadi underdog dan akhirnya menjadi juara? Kalau juara gue sih maksudnya seimbang lah ya. Gue lebih memprediksi Malaysia gitu. Oke. Tapi ya sebenarnya sayang aja Malaysia dengan kehilangan 2 tunggal, maksudnya itu sangat itu ngaruh banget gitu. Apalagi ya tunggalnya yang dia kan full tim, yang main tuh Zhejiang gitu. Padahal kalau dia bisa fit atau dia yang main kan lain ceritanya gitu. Tapi kalau dengan lihat gue tuh surprise-nya ngelihat mereka bisa ganti partner loh. Di final tuh HGT nggak main. Ya. Ren Xiangyu main di ganda kedua. Maksudnya dirubah-rubahnya gitu. Dan bisa ngalahin Eren nama itu. Jadi kan surprise gitu. Ya, Bagus apakah banget. itu benar-benar strategi yang biar nggak kebaca kah permainannya? Ya menurut gue sih strategi ya, karena mungkin secara partner ini kan rankingnya belum papan atas gitu. Jadi masih bisa diputar-putar dengan kualitas yang semuanya hampir sama gitu. Dan yang pastinya mereka juga udah sering latihan bareng, dan dengan digantinya pasangan-pasangan tetapnya tersebut mungkin tidak diprediksi sama tim Malaysia. Iya. Akhirnya itu yang diturunkan. Tapi menurut lo apa yang dipikirin sama Malaysia sampai nggak dipakein itu pemain-pemain tunggal-tunggalnya mereka? Ya kalau Zhejiang kan cedera. Kalau Zhejiang yang gue masih belum confirm kenapa dia nggak main. Yang pasti kalau dia fit dia harusnya main ya. Berarti kondisinya nggak terlalu prima buat tampil di final, apalagi di tuan rumah, semua orang datang buat sport tim Malaysia. Jadi diganti sama Leong main di tunggal pertama, Eren, habis itu ada pemain yang baru lagi, Izudin, baru Saidil kan terakhir. Oke. Dan Aroncia dan Wuyik kenapa bisa akhirnya kalah sama pasangan yang nggak dihitungkan seperti itu, Le? Ya karena menurut gue China semua punya tenaga, jadi dia bisa matiin. Padahal secara skill mungkin Eren sama Wui lebih di atas. Tapi yang kita sering ngomong dari dulu gitu, pemain China itu kenapa dari junior tuh tahu bisa sih ngalahin pemain yang atas, punya tenaga doang. Tapi kan ya dengan latihan hari-hari, latihan dengan pemain senior, He Jiting, Liu Yuchen, terus Wang Chan, jadi progresnya tuh cepet gitu. Oke, dan nggak terlalu jauh timpangnya dari pemain-pemain pertamanya mereka ya. Nah, oke, kalau ini kan dari Asia sendiri, sementara di Eropa ini turnamen beregu pun digelar dan semuanya diborong sama Denmark. Gitu. Oke, balik lagi tentang Denmark ini. Apa yang membuat Denmark sesuper power ini sementara negara-negara lain di Eropa tidak bisa menyaingi? Kalau kita lihat untuk beregu kayaknya memang dari dulu Denmark lebih mendominasi ya, dari putra, dari putri. Terus juga harus kita akui bahwa pemain-pemain dari Denmark sekarang itu enggak seperti pemain-pemain Denmark zaman dulu. Kalau kita lihat kayaknya pemain Denmark atau pemain Eropa zaman dulu tuh kayak kaku-kaku gitu. Terus juga polanya juga enggak yang sampai gimana banget, tapi itu tadi dia lebih berinovasi, dia juga lebih banyak belajar dari Asia juga gitu. Sekarang tuh pemain-pemain Denmark itu bisa dibilang tuh tipe permainannya tuh sama kayak pemain Asia, terutama gandanya gitu. Karena ada pelatih China di sana. Nah, Oh ya. jadi dia tuh lebih berkembang gitu kalau kita lihat. Terus juga apa ya, pemain-pemainnya dibandingin sama negara-negara lain kayak mungkin dari Inggris atau mereka tuh lebih banyak gitu, lebih banyak stoknya. Ya betul. Oke, nah kalau bisa dilihat sendiri ini Denmark dibilang ada pelatih dari China dan India ada pelatih dari Denmark. Apakah ini udah saatnya Indonesia memakai pelatih dari luar negeri kah? Kita ada pelatih dari mana aja? Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau gue ngerasa kalau pelatih teknik Indonesia masih Lebih unggul. gitu. Menurut gue sih masih, kalau emang kita butuh apa yang PBSI butuh dan emang harus merekrut ya why not. Tapi kalau melihat sekarang kan juga mau Olimpik nggak gampang, buat cari pelatih yang dengan persiapan yang sangat singkat buat Olimpik itu Susah. kayaknya udah mustahil gitu. Oke. Dan kalau ini ngomongin yang terdekat dulu deh, Thomas Uber Cup dengan
keadaan seperti ini digabungkan dengan Eropa, menurut lu yang masih menjadi unggulan ini kira-kira China negara lah, mana? masih China. Masih gitu. China. China kemarin itu bukan itu, kalau udah tim terbaiknya gimana tuh? Li Xiuqi, Udah nggak usah main lah yang lain Li ya. Zifeng. Ya, Ini yang tunggal pertamanya Lu Guangzu jadi tunggal ketiga. iya betul. Gandanya Wang Chan, Liu Chen. Mau ada He Jiting juga ada. Belum Jepang. Jepang nggak ada Kodai. Belum ada Kobayashi gitu. Dan Denmark bisa ada Axelsen, ada Antonsen, ada Astrup, Skarup. Mereka berlapis-lapis juga. Iya gitu. Jadi ya kita juga nggak gampang buat juara gitu. Tapi sebenarnya kita punya modal. Punya Asal kans kita tuh juga. yakin, kompak sebagai tim. Jadi ya kita sebenarnya punya modal. Lihat pemainnya, Ginting ranking 2 dunia, pernah di top 2. Jojo pernah di top 3, Fajarian pernah ranking 1. Terus Chico sekarang, gandanya Leo Daniel, Bagas Fikri, Banyak ada variasinya. Pramiere, Ada The Daddies juga. ada The Daddies kalau perlu. Jadi sebenarnya kita juga punya modal, sebenarnya tinggal Iya. kita sebagai tim tuh kayak gimana. Rahmat Yere. Oh iya, Rahmat Yere. Pram udah negeri Udah pindah, kanguru. iya. Iya. Oke, kalau di Uber sendiri, Ci. Di Uber ya kalau kita lihat dengan full squad ya, China, lah. China pasti masih jadi unggulan. Jepang, Korea. Korea, Thailand, mereka masih big four lah. Masih India big four-nya sendiri? mereka. India ya mungkin tetap harus diperhitungkan, tapi kalau udah full tim ya 4 negara inilah kayaknya Thailand yang udah lebih di kayaknya atas. lebih dari semua lini, dari tunggal pertama sampai tunggal ketiga tuh kayaknya dia lebih rata gitu. Iya. Nah, kalau yang jadi unggulan ya masih 4 ini sih sebenarnya. Coba China, Chen Yufei, gandanya Chen Ginchen, He Bingjiao, Jiao. terus gandanya Taning, terus tinggal ketiganya Han Yue, Aduh, terus Korea Han Seyong, Iya. Lee Sohee, Kim Ga-eun. Kim Ga-eun, habis itu gandanya si ada yang Ganda Kong. dia Baik kuat-kuat Hana. semua. Iya, Kim Kong. Jadi Merata semua banget. tuh rata ya. Thailand ada Ratchanok, ada Pompawe dan lain-lain gitu. Makin seru kita bakalan menyaksikan kira-kira nanti di Thomas Uber Cup pastinya seperti apa ya. Dan yang pastinya mungkin ada lagi yang mau disampaikan sama Coach Bule. Nah, JBL jangan lupa nanti jam 7 malam ada live TikTok bersama Rivai Sport, bakal ada sepatu Victor CNY 790. Oke. Nah, harganya murah, bonus sarung, sepatu dan kaos kaki. Oke. Ada di live TikToknya Jebret Media jam 7 malam. Oke, jadi yang pastinya dapat kaos kakinya sepasang ya, nggak cuma satu kaki kanan atau kaki kiri doang ya. Jadi kalau mau dapetin sepatu yang keren tadi, bisa aja langsung disaksikan di live shopping Jebret Media TikTok ya. TikTok shopnya di Jebret Media jam 7 malam. Bersama Rivai Sport. Wow, oke deh kalau kayak gitu. Thank you banget Ci Debbie dan juga Andre Terima untuk kasih. diskusinya hari ini. Terima Dan yang kasih. pastinya buat JBL semuanya juga jangan lupa di subscribe, di komen, di like, share, dan tonton semua episode-episode kita yang udah kita tayangin juga. Dan yang pastinya kita bakalan balik lagi setiap Senin di jam yang sama, tetap di Jebret Media. Thank you. Dadah.